Halo guys, welcome back to Gema Movie. Mohon maaf ya, sekali lagi kita baru kembali lagi membuat konten. Semoga kedepannya tidak ada halangan lagi untuk memberikan kalian hiburan alur cerita film. Dan tetap support kami ya guys. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film dari film In Time yang dirilis pada tahun 2011. Film ini diperankan oleh Justin Timberlake yang berperan sebagai Will Salas dan Amanda Seyfried sebagai Sylvia Weiss. Yuk langsung aja kita bahas. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan komen ya guys. Pernah dengar istilah time is money? Ya, dalam film ini secara harfiah mata uangnya menggunakan waktu. Bukan hanya itu, waktu juga adalah nyawa mereka. Kekayaan dihitung dari seberapa banyak waktu yang mereka miliki. Semakin kaya, maka semakin berumur panjang. Dan manusia saat itu telah direkayasa genetiknya agar penuaannya berhenti pada usia 25 tahun. Will, seorang pemuda yang hanya memiliki waktu sehari. Dia tinggal bersama ibunya di sebuah kontrakan. Terlihat ibunya yang masih muda dan aduhai sedang berulang tahun di usianya yang ke-50 tahun. Happy 50th. 25 for the 25th time. Sebagai hadiahnya, ibunya meminta cucu kepada Will. Tapi Will tak punya banyak waktu untuk berpacaran. Lebih baik waktu yang ia miliki digunakan untuk bekerja sebagai kuli di pabrik. Keadaan di distrik sana cukup mengkhawatirkan, di mana harga barang mengalami inflasi. Banyak orang yang terlilit hutang. Bahkan seorang anak kecil yang bernama Maya pun terlilit hutang. Orang-orang bertarung seperti adu panco untuk mendapatkan waktu. Dan ketika tangannya di atas, ia akan mengambil waktu orang yang tangannya di bawah. Dan upah yang didapat Will juga semakin berkurang. Next. That's a joke, right? Next. Di malam harinya, Will pergi ke sebuah bar. Ia menemui temannya bernama Borel. Borel memberitahu kalau ada seorang pria yang usianya sudah seabad. Ia bernama Henry Hamilton. Will pun memberitahu Henry agar segera pergi karena di sana tidak aman untuknya. Kemudian datanglah Portis. Portis adalah ketua dari kelompok bandit yang suka merampok waktu orang lain. Dia mengajak bertarung dengan Henry. Fight for it. I'm an old man. I turned 75 last week. Tapi Henry pergi ke toilet dulu karena merasa mual setelah mabuk. Will yang masih berada di sana langsung menolongnya dan membawanya pergi. Will berhasil kabur dan masuk ke sebuah bangunan yang kosong. Portis dan anak buahnya mengejar mereka dan mengecek setiap pintu gedung tersebut. Tapi anak buah Portis mengetahui siapa yang menolong Henry. I know who took him. Will mengira bahwa Henry sudah gila berada di bar sana. Henry berasal dari kota New Greenwich, yaitu kota tempat tinggalnya para orang kaya. Henry merasa lelah dengan kehidupannya yang telah ia jalani selama 105 tahun, dan ia menginginkan kematian. Will berpikir bahwa Henry tidak bersyukur atas waktu yang ia miliki. Tapi Henry menjelaskan tentang waktu bahwa untuk hidup abadi, maka harus ada yang mati. Pajak dan harga yang naik bertujuan untuk memastikan ada orang yang mati. Henry bertanya, apa yang akan kau lakukan jika memiliki waktu sebanyak yang ia miliki? Will pun menjawab ia takkan menyia-nyiakannya. Mereka pun beristirahat di sana. Saat pagi harinya, Henry memberikan waktunya kepada Will dan hanya menyisakan 5 menit saja. Will pun terbangun dan melihat waktu di tangannya begitu banyak. Lalu ia mencari Henry. Will melihat Henry dari jendela yang sedang duduk di pinggir jembatan. Waktu yang dimiliki Henry pun telah habis, sehingga ia mati dan terjatuh dari jembatan. Will yang segera menyusul Henry pun terlambat. Kemudian Will pergi ke rumah Borel. Di sana ada istri dan anaknya. Will pun menceritakan apa yang terjadi semalam pada Borel. Borel menginginkan Will jangan sampai ada yang tahu soal dirinya yang mendapatkan waktu 100 tahun. Atau Will akan terbunuh.
Will akan pergi ke New Greenwich dan ia memberikan waktu 10 tahun pada Borel sebagai pertemanannya. Di tempat lain, ibu Will membayar hutangnya sebanyak 2 hari. Setelah itu, saat ibu Will akan naik bus untuk pulang, ia dikagetkan dengan biaya yang naik menjadi 2 jam. Ia meminta untuk membiarkannya naik dan nanti Will yang menjemputnya akan membayarnya. Tapi si supir pun menolaknya. Dia hanya memiliki waktu 1,5 jam lagi. Jika berjalan kaki pun membutuhkan waktu 2 jam untuk sampai. Akhirnya tak ada pilihan lain selain lari. Di perjalanan, Ibu Will mencoba mencari pertolongan, tapi tak ada satupun yang peduli. Will yang sedang menunggu merasa heran karena tidak ada ibunya turun dari bus. Will pun segera lari mencari ibunya. Saat hendak bertemu, sayang sekali waktu yang dimiliki ibunya telah habis. Di lain hari, Raymond yang merupakan polisi penjaga waktu mengecek TKP kematian Henry. Mereka memeriksa kemana perginya waktu yang dimiliki Henry. Ray pun melihat CCTV yang mungkin dapat memberinya petunjuk. Will pergi sendirian ke New Greenwich menggunakan travel. Setiap melewati zona waktu, Will harus mendepositkan waktunya agar bisa lewat. Sesampainya di sana, Will terlihat terburu-buru. Seorang wanita yang bernama Sylvia terus melihat Will. Will pun mencari tempat penginapan. Kepolisian memeriksa rekaman CCTV. Di sana terlihat Will yang melihat jasad Henry. Tapi tak ada bukti kalau Will yang mengambil waktunya, dan CCTV juga tidak merekam saat tubuh Henry terjatuh. Ray tidak melihat adanya pencurian. Will pun terbangun. Karena kebiasaannya dulu yang memiliki waktu sedikit, ia selalu mengecek waktunya. Saat Will sarapan, Sylvia terus memandangi Will. Saat melakukan pembayaran, pelayan pun menduga kalau Will pendatang karena semua yang dilakukan terlihat terburu-buru. Will pun menanyakan suatu tempat yang merupakan kasino. Kepolisian mendapatkan data saat Hamilton tewas. Ada orang yang menghabiskan waktu menyeberangi 4 zona waktu menuju New Greenwich. Kamera pun sempat merekamnya, yang ternyata Will salas. Ray tidak mengenalinya, tetapi ia mengenal ayahnya. Will pun masuk ke kasino. Ia bermain poker bersama dengan Philip Weiss. Philip merasa heran karena Will tidak memiliki pengawal. Kemudian, Philip mempertaruhkan 50 tahunnya. Will pun ikut taruhannya. Tiba-tiba Sylvia datang dan duduk di samping Philip. Will terus menatapnya. Philip pun menaikkan taruhannya sebanyak 2 abad. Will yang percaya diri pun ikut taruhannya. Ia hanya menyisakan 30 detik lagi. Saat kartu dibuka, Will pun memenangkan taruhannya. Philip memperkenalkan Will pada Sylvia yang merupakan anaknya. Sylvia pun mengundang Will untuk datang di acara pesta besok malam. Will pun membeli mobil untuk pergi ke pestanya Sylvia. Price includes delivery. Hell, I'm gonna drive it. Will disambut Philip dan diperkenalkan pada mertua, istri dan anaknya yang terlihat seumuran. Buset, dah nenek-nenek pun ngakunya masih muda juga ya. Will yang sedang melihat-lihat jamuannya didatangi oleh Sylvia dan pengawalnya. Sylvia pun menyuruh pengawalnya untuk pergi karena merasa terganggu saat berkenalan. Dan mereka pun berdansa bersama. Why would you doubt that? Sylvia sudah mencurigai Will dengan tingkahnya yang aneh. Will pun mengajak Sylvia keluar rumah. Kepolisian mendapatkan rekaman Will saat masuk ke rumah Philip. Mereka pun segera menuju lokasi keberadaan Will. Will mengajak Sylvia ke pinggir pantai dan mengajaknya berenang. In your backyard, you never go in. You change that? Saat sedang asik-asiknya berenang, Philip berteriak mencari Sylvia. Mereka pun bersembunyi di balik bebatuan dan segera kembali ke dalam rumah. Saat Philip mengajak Will bermain poker lagi, tiba-tiba polisi datang dan meminta berbicara dengan Will. Ray pun menginterogasi Will soal dari mana waktu yang ia miliki. Will pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi.
Waktu yang ia miliki adalah pemberian Henry, bukan mencurinya. Tapi Ray tidak mempercayainya. Will berkata jika Ray mencari pencuri waktu, seharusnya mereka menangkap orang-orang di sana. Ray tahu maksudnya tapi tidak peduli. Will membicarakan tentang ketidakadilan. Tapi Ray hanya penjaga waktu, tidak mengurusi ketidakadilan. Akhirnya, waktu yang dimiliki Will diambil dan hanya disisakan 2 jam saja. Will segera merebut senjata dan segera kabur. Dia menjadikan Sylvia sebagai tawanannya. Polisi pun langsung mengejar mereka. Will pun akhirnya bisa lolos dari kejaran polisi dan bersembunyi di bawah flyover. Will meminta sedikit waktu pada Sylvia, tapi ia menolaknya. Ia kecewa mengetahui Will berasal dari ghetto dan memintanya untuk diantarkan pulang. Mereka pun pergi ke ghetto. Tapi di tengah perjalanan mereka terkena ranjau yang telah dipasang oleh Portis. Mereka pun terperosok dan tak sadarkan diri. Portis mengambil waktu milik Sylvia. Mereka pun pergi sebelum menghabiskan waktu milik Sylvia. Saat Sylvia sadar, waktu yang ia miliki tinggal setengah jam dan waktu Will hanya 2 menit. Sylvia pun marah pada Will dan meminta bantuannya. Akhirnya Sylvia mau membagi sedikit waktunya dengan Will dan mereka pun pergi. Ray melihat kendaraan milik Will. Mereka memeriksa di TKP dan tak ada mayat mereka. Berarti mereka berhasil kabur. Will dan Sylvia pergi menuju rumah Borel. Tapi dia telah mati karena menghabiskan waktu 9 tahun untuk mabuk. Mereka kehabisan waktu. Sylvia pun panik. Kemudian Will melihat anting milik Sylvia. Mereka pun berlari untuk menjual anting tersebut. Mereka hampir terlambat karena tokonya mau tutup. Tapi Will berhasil menahan rolling door-nya. Dan Sylvia segera melempar antingnya ke dalam. Anting tersebut hanya dihargai 2 hari saja. Di detik-detik akhir hayatnya mereka bisa selamat. Kemudian Will melihat nama belakang Sylvia terpampang di gedung. Nama itu merupakan nama ayahnya yang merupakan seorang pengusaha di bidang perbankan. Will pun menelepon Philip. Ia juga mengetahui kalau di sana pasti ada timekeeper. Tanpa basa-basi, timekeeper menanyakan berapa yang Will minta. Will meminta sebanyak 1000 tahun. Will minta disalurkan lewat jalur distribusi Dayton. Ray pun mengingatkan jangan sampai mati seperti ayahnya. Yang Will ketahui ayahnya mati dalam pertarungan. Tapi Ray memberitahu kalau ayahnya mati karena mencuri waktu. Sylvia tidak yakin kalau tuntutannya akan dikabulkan. Mereka pun pergi ke kontrakan Will yang dulu. Sylvia menanyakan tentang orang tua Will. Kemudian ia penasaran tentang pertarungan bagaimana ia memenangkannya. Will pun menunjukkan caranya. What do you do? Just let them have the upper hand. Then when you were down to your last second. Saat waktunya tiba, ternyata ayahnya tidak memberikan tuntutan dari Will. Will pun menyuruh Sylvia untuk pulang saja. Sylvia memiliki ide agar Will pergi dari ghetto. Ia akan bilang kalau pergi ke ghetto adalah idenya. Dan Will bernegosiasi dengan timekeeper. Sepertinya timekeeper tidak akan mau bernegosiasi dengan Will. Sylvia pun diberi senjata untuk berjaga-jaga. Kemudian ia pergi menelpon ayahnya. Ia memarahi ayahnya karena tidak memberi sedetik pun waktu untuk mereka. Tiba-tiba Ray datang dan menembak Will. Tapi Sylvia melihat Ray dan refleks langsung menembaknya. Saat Will ingin mengambil waktu milik Ray, ternyata waktu yang dimiliki Ray hanya sedikit. Will pun memberikan sedikit waktunya. Lalu pergi dari sana menggunakan mobil polisi. Will tidak bisa terus-menerus menggunakan mobil polisi. Mereka pun merampok mobil orang lain. Tak hanya itu, mereka juga merampok waktu milik penumpang dan perhiasannya sebagai ganti untuk Sylvia. Will dan Sylvia pun masuk ke dalam berita menjadi buronan. Will membolehkan Sylvia untuk pulang, tapi Sylvia mulai berpikir untuk tetap bersama Will setelah melihat kondisi warga ghetto. Sambil duduk dalam mobil di bawah pohon yang rindang di senja hari mereka pun melakukan skip lah. Di tempat kediaman Philip, Ray datang menemuinya.
Ray pun melaporkan mengenai penyelamatan putrinya. Sepertinya ia tidak ingin diselamatkan. Ray juga memberitahu kalau kepolisian sudah mengeluarkan surat penangkapan Sylvia. Jika Philip membantunya, maka ia juga akan ditangkap. Philip pun menanggapinya dengan senyuman. Dengan berkata, tak ada yang bisa kubeli. Philip pun mencoba menyuap Ray, tetapi Ray menolaknya. Di suatu tempat, Will mengajari Sylvia menembak. Kemudian Sylvia memberitahu kalau ia bisa membantu Will mendapatkan banyak waktu. Mereka pun pergi untuk merampok bank milik ayahnya dengan menerobos menggunakan mobil. Setelah mengambil waktu yang mereka inginkan, mereka juga menyuruh mengambil waktunya pada pengunjung bank tersebut. Will juga membagikan waktunya pada istrinya Borel, gelandangan, dan orang yang membutuhkan. Will tidak menyadari kalau tindakannya bisa membahayakan orang yang ditolongnya. Salah satu ancamannya berasal dari Portis, sang perampok waktu. Tapi untungnya, orang tersebut bisa membeli senjata untuk melindungi diri. Portis pun pergi tapi ia kembali berjalan mundur dan menembaknya. Philip yang menyaksikan berita tentang tindakan kriminal anaknya merasa kecewa. Ia merasa anaknya ingin membunuh dirinya. Tapi ibu Sylvia membela anaknya. Karena sikap Philip juga terlalu mengekang Sylvia. Will dan Sylvia sedang bermain poker. Tapi Sylvia memberi kode Will untuk skip... Apa ini? Saat sedang asik-asiknya pemanasan, polisi sudah berada di luar yang akan menggerebek mereka. Will yang menyadari kehadiran mereka pun langsung mengajak Sylvia kabur. Mereka pergi naik ke atap gedung, tapi Ray terus mengejar dan menembaki mereka. Will dan Sylvia pergi menaiki bus, tapi sopir bus menyadari kalau mereka adalah buronan. Saat Ray hampir mengejarnya, Will pun menyuap sopirnya agar segera jalan. Setelah berhasil lolos, mereka pergi ke sebuah hotel untuk menyewa semua kamar dalam waktu yang panjang. Saat mereka menaiki tangga, seorang pengunjung hotel melihat mereka. Pengunjung tersebut keluar lagi karena hotel sudah dipesan semua. Di tempat lain, Portis mencari tahu siapa orang yang telah memberikan waktu pada warga. Satu persatu warga diambil waktunya hingga ia mati. Tapi seorang warga yang pernah melihat Will saat berkunjung ke hotel memberitahu lokasinya. Karena ia mengira mereka adalah polisi dan menginginkan hadiahnya. Saat Will dan Sylvia sedang bermesraan, selalu saja ada pengganggu. Tiba-tiba Portis datang mendobrak pintu kamar mereka. Portis tidak langsung mengambil waktu dan membunuh mereka. Ia menantang Will untuk bertarung sampai mati. Tapi Will berkata apa gunanya? Jika Will kalah, maka akan mati. Dan jika Will menang, ia juga akan mati dibunuh temannya. Tapi jika Will menolak, ia akan langsung dibunuh. Akhirnya, Will pun menerima tantangannya. Saat detik-detik akan kalah, ia pun membalikan keadaan. Beberapa detik sebelum Portis kalah, Will menembak teman-temannya. Akhirnya Portis pun kalah dan mati. Will dan Sylvia segera pergi dari hotel tersebut. Setelah kepolisian melakukan olah TKP, Ray berkata waktu mereka telah habis. Jadi mereka mati bukan karena waktu mereka direbut. Begitulah kesimpulan yang Ray buat. Di scene ini cukup membingungkan ya, apakah Ray bermaksud ingin menolong Will juga? Saat Will dan Sylvia berada di atap gedung, mereka melihat bunga pinjaman semakin bertambah. Will pun sedikit menyerah. Tak ada yang bisa dilakukan untuk membantu warga. Waktu yang telah mereka ambil tak membuat perubahan. Will pun membutuhkan waktu 1 juta tahun. Sylvia teringat ayahnya memiliki waktu 1 juta tahun. Ketika di kantor, Philip dilindungi oleh pengawalnya. Tiba-tiba Sylvia datang sambil membawa senjata. Ia berkata ingin menyerah pada ayahnya. Pengawal Philip lebih banyak setelah kepergian Sylvia. Tiba-tiba dari belakang Will yang menyamar jadi pengawal menodong Philip. Will pun membawa Philip menuju ruangan berangkasnya. Will mengambil waktu 1 juta tahun milik Philip. Philip pun memperingatkan Will bahwa memberi waktu sama saja dengan memberi penderitaan. Jika orang yang salah mendapatkan waktu 1 juta tahun, itu bisa melumpuhkan sistem. Semua orang berpikir bisa memiliki kesempatan hidup abadi. Tapi untuk hidup abadi harus ada yang mati. Will mendengar ocehannya pun emosi dan menodongkan pistol di kepalanya. Dia pun menjawab tidak ada yang namanya abadi jika harus ada yang mati. Mereka pun pergi dan mengurung Philip di ruangannya. Kemudian timekeeper melihat sistem yang kacau. Karena waktu 1 juta tahun keluar dari zona New Greenwich. Ray pun segera pergi mencari mereka.
Di tengah perjalanan, Ray melihat mereka. Mereka langsung dikejar dan dihadang oleh kepolisian supaya mereka tidak keluar dari zona waktu. Sesampainya di tempat terpencil, mereka sudah disambut oleh Mia dan memberikan waktunya untuk dibagikan. Di sana juga sudah banyak warga, sehingga membuat Ray kesulitan menangkap Will. Mereka pun bisa kabur dalam kerumunan orang banyak. Will dan Sylvia terus berlari menuju Livingstone, dan Ray mengejarnya menggunakan mobil. Saat sampai di perbatasan, Ray berhasil menyusul mereka. Will meminta waktu yang telah diambil darinya, atau ia akan mati saat menuju eksekusinya. Tapi Ray tersadar waktu yang ia miliki juga sedikit. Saat melihat tangannya hanya tinggal 5 detik lagi, Ray pun akhirnya mati. Will dan Sylvia pun panik karena waktu yang mereka miliki juga sedikit. Salah seorang harus tetap hidup. Mereka berebut untuk memberikan waktunya, tapi Will menolak untuk menerima waktu dari Sylvia. Will pun melihat mobil yang dibawa oleh Ray. Dia segera lari menuju mobil untuk mendapatkan waktu milik timekeeper. Setelah mendapatkan waktu, Will segera lari menuju Sylvia agar tidak terlambat seperti kematian ibunya. Mereka pun akhirnya bisa diselamatkan. Di dalam berita disiarkan seluruh warga Dayton turun ke jalan melintasi zona waktu menuju New Greenwich. Semua sistem pun kacau balau. Timekeeper menyerah dengan situasi yang terjadi. Di ending film, Will dan Sylvia yang masih menjadi buronan kembali merampok ke tempat bank yang lebih besar. Dan begitulah akhir cerita dari film ini. Yang sangat disayangkan tidak ada sequel dari film ini. Tunggu kelanjutan alur cerita film lainnya. Gue pamit undur diri. See you next video. Bye bye.